bikin aku baper. Kehilangan. Nggak kepikiran bosen, karena pertama kali aku baca skenarionya aku pun gak resist untuk menerima sequel ini karena punya cerita yang luar biasa kuat dengan konfliknya. Terus cerita ini hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Jadi kenapa enggak masyarakat untuk nonton Lani Love Story 2? Karena di sini juga ngajarin hal yang banyak untuk masyarakat. Filmnya bisa menginspirasi juga. Dan apa ya, semua orang pasti mengalami hal yang sama lah sama Karamel. Pasti banyak yang pernah ngalamin hal seperti ini, jadi kenapa enggak, ini pasti akan sangat menghibur. Jadi kenapa enggak aku syuting sequelnya gitu sih. Baca skenarionya pertama kali sempat nangis, yang kedua kalinya udah enggak, ketiga kalinya udah enggak, keempat dan kelima kalinya juga enggak, karena aku baca berkali-kali kan. Sampai benar-benar bisa menelaah semuanya dengan baik, mencerna, sampai kita ditugasi untuk menginterpretasikan skenario tersebut jadi sebuah acting yang nyata. Terus kalau untuk proses nangis berkali-kalinya, wah banyak banget, dan hari-hari selama syuting Lani Love Story itu nggak yang ceria banget, bener-bener yang kayak moodnya gloomy, moodnya berasa banget deh sama keadaannya si mereka bertiga ini. Jadi tiap hari even ngelihat apa ya, ngelihat nenek-nenek nyebrang bisa nangis. Jadi ke bawah sih. Dan hal itulah yang memudahkan aku pada saat proses syuting. Jadi aku bisa langsung mencerna apa yang ada di skenario itu dengan aku interpretasikan di pikiran aku jadi sebuah hal. Gimana caranya hal seperti itu tuh lumrah dan bener-bener bisa menyentuh perasaan. Jadi kenapa bisa perasaan aku tersentuh, kenapa nggak aku bikin supaya orang-orang yang nonton juga bisa tersentuh gitu sih. Apa ya, iya sih aku cengeng sih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak juga. Aku gengsian kali kalau nangis gitu, apalagi kalau sama pacar aku nangis, enggak lah. Aku pasti kayak nggak mau nangis gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih. Mungkin karena apa ya, aku tuh pas baca langsung ngebayangin kalau seandainya aku ada di posisi itu, apa yang akan aku rasain. Selalu seperti itu sih. Perbedaan syutingnya pasti ada, karena itu bukan negara kita sendiri. Kita syuting di negara orang, membawa nama baik Indonesia, which is kita harus lebih menjaga attitude dan sikap. Nggak bisa manja, nggak bisa pengen apa selalu ada, pengen istirahat ada tempat. Jadi bener-bener harus komit, nggak boleh protes, nggak boleh komentar, dan nggak boleh bad mood. Jadi harus bener-bener siap mental sih sebenarnya. Selama diskusi itu pengalaman paling menyenangkan itu yang paling keinget banget kalau bisa dibilang, karena kerja sama timnya sih. Kalau misalnya bete, ceritain bareng-bareng, bener-bener di mobil itu ceritain sama kru, even sama pemainnya, apalagi kayak wah gila, gue tadi kayak gini dan lain sebagainya. Terus yang di depan komen, terus yang di belakang komen, terus akhirnya ujung-ujungnya ketawa. Dan itu bener-bener setiap masalah kita bener-bener kelarin di mobil bareng-bareng. Sampai aku mual nih di mobil gara-gara yang nyetir kakek-kakek. Kita ganti-ganti mulu supirnya. Aku doang yang mual, yang lain protes. Oh kita sampai gini-gini nih. Jadi kayak emang bener-bener yang kita rasain bareng-bareng kita nikmatin gitu. Iya, jadi kita tuh saling jaga mood satu sama lain. Pemainnya alhamdulillah kompak. Apa ya? Ngelihat kalau tatap-tatapan mata yang namanya eye contact sama kedua laki-laki itu ya pasti deg-degan lah ya. Grogi iya, walaupun aku udah deket sama mereka udah kayak saudaraku sendiri, bahkan sekeluarga banget. Tapi tetap aja kalau yang namanya udah di set, kita bukan menjadi diri kita, itu pasti ke bawah kok. Dimana kalau aku lagi memerankan sebagai Karamel dan Gilang itu siapa, Beyond Imagination-nya itu siapa, dulu itu apa, dia itu punya makna apa, dan Dave itu siapa, pastilah deg-degan banget malah.
nggak bisa dipungkirin dan nggak bisa dibohongin. Kalau aku nggak deg-degan, gimana penonton bisa deg-degan nontonnya? Yang bikin aku baper, kehilangan. Kalau bisa dibilang selesai syutingnya harus berpisah sama dua laki-laki itu yang kalau bisa dibilang adik dan kakak aku yang emang udah kayak apa ya, serumah, semobil, apa-apa ngadunya ke mereka, apa-apa mereka ngadunya ke aku, yang kayak apa yang mereka rasain aku juga rasain. Yang paling baper itu sih pas selesai syuting dan harus berpisah di bandara itu sedih sekali, kayak ya ampun, please sejudul lagi yuk. Please sejudul lagi yuk, gimana nih, jangan pisah gini dong, gak enak banget. Nggak pasti bakalan kangen nih dan lain sebagainya, walaupun setelah itu akan ada promo, roadshow dan lain sebagainya, tapi tetap aja ngerasa aduh nggak pengen pisah.